Salam, selamat Natal bagi kita semua. Bulan Desember menjelang Natal saya sebut dengan bulan apologetika. Kenapa? Karena menjelang Natal ini ada pihak tertentu yang berkata bahwa tanggal 25 adalah hari mualaf sedunia. Bagi kita tidak menjadi persoalan karena tidak pernah mengganggu iman kita kepada Kristus yang kuat dan yang kokoh. Bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi kita orang percaya. Kelahiran Kristus adalah kelahiran bukan cuma hanya bagi orang Kristen, tapi kelahiran bagi semua orang yang dipilihnya untuk diselamatkan. Ada satu ayat yang perlu saya klarifikasi dan memberikan penjelasan teologis, yaitu bahwa setelah Yusuf bangun dari tidurnya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, ini harus dimengerti dalam budaya orang Yahudi. Kenapa? Karena tahap-tahap perkawinan dalam budaya orang Yahudi itu ada bermacam-macam. Pada waktu Maria dan Yusuf bertunangan, itu disebut dengan kedusin. Setelah mereka pacaran dan dianggap cocok, lalu mereka melangkah ke tahap pertunangan. Di tahap itulah mereka melakukan tukar cincin. Dan pada tahap kedusin ini, tahap pertunangan ini, maka tidak boleh diceraikan secara agama dan moral. Artinya bahwa sama-sama menjaga kekudusan, sama-sama sudah sepakat, orang tua sudah sepakat bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan dalam jenjang waktu kurang lebih 1 tahun. Setelah tahap kedusin, mereka melangkah lagi kepada tahap yang disebut dengan nisuin. Nisuin adalah tahap pemberkatan, di mana mereka akan berdiri di 4 tiang di hadapan imam. Lalu imam itu membacakan 7 janji berkat. Sekali lagi, membacakan 7 janji berkat di hadapan tiang disebut dengan kupa. Lalu mereka diberkati dan setelah itu memecahkan bejana, tanda bahwa mereka sudah tidak lagi lajang. Kalau mungkin di kita sama dengan potong kue pengantin, bahwa berakhirnya masa lajang, lalu mereka menjadi suami istri. Jadi kalau ada ayat yang berkata bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, bukan berarti bahwa sudah melakukan hubungan keluarga atau hubungan seksual, tetapi mereka sudah tahap serius, tahap kedusin, dan akan menuju kepada tahap nisuin. Jadi dengan demikian bahwa mengerti ayat itu harus dalam konteks orang Yahudi. Setelah mereka diberkati dengan ucapan 7 berkat oleh imam, baru mereka secara sah lalu mereka menjadi suami istri untuk melakukan perkawinan dan meneruskan keturunan. Ini adalah budaya orang Yahudi. Sehingga pada waktu kita membaca ayat seperti itu, maka pola pikir kita harus dimurnikan, harus disucikan, dan harus betul-betul mengerti dalam budaya orang Yahudi bahwa tidak mungkin Yesus lahir dalam persetubuhan antara Maria dan Yusuf. Karena apa? Kalau seseorang kedapatan atau seorang wanita tidak perawan lagi pada waktu pernikahan, maka hukum yang ada pada saat itu adalah dia harus dirajam dengan batu. Jadi tahap kedusin sampai ke tahap nisuin itu sama-sama menjaga kekudusan. Mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri meskipun sudah sah secara agama, sudah sah secara sosial atau dalam masyarakat. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak boleh langgar, adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, oleh karena itu Maria tetap mempertahankan kekudusannya sampai ia melakukan perkawinan sah dengan Yusuf atau nisuin. Jadi Yesus tidak lahir dari persetubuhan antara Maria dan Yusuf. Kenapa? Karena mereka tetap menjaga kekudusan. Nah, oleh karena itu maka kenapa Tuhan memakai cara inkarnasi ini atau Allah menjadi manusia ini dalam budaya orang Yahudi? Karena budaya ini begitu ketat dalam memelihara kekudusan perkawinan. Dan budaya ini sangat-sangat ketat melarang perkawinan yang dilakukan setelah atau didahului dengan hubungan suami istri atau hubungan seksual. Oleh karena itu budaya yang suci, yang luhur seperti inilah dipakai oleh Tuhan dalam inkarnasi Kristus. Jadi
topik utamanya, argumentasi utamanya adalah Yesus tidak lahir dari benih Yusuf, tapi Yesus lahir dari benih Roh Kudus. Dari benih Roh Kudus itu memakai rahim Maria untuk melahirkan juru selamat bagi kita. Jadi dengan kata lain, kelahiran Kristus dari Virgin Birth, dari perawan, untuk membuktikan bahwa Allah lah sendiri yang menjadi manusia. Allah sendiri berinkarnasi, mendatangi manusia dalam cara melalui kelahiran, menjadi bayi, mati dan bangkit bagi kita untuk menyelamatkan kita orang percaya. Oleh karena itu tidak salah kita percaya bahwa kelahiran Kristus adalah kelahiran dari Virgin Birth untuk keselamatan umat manusia. Dan karena kelahiran Virgin Birth inilah maka Yesus tidak berdosa secara asal. Tidak ada dosa asal padanya, karena dia kudus dari Allah, dia kudus dari surga, eksistensinya kudus, maka dia sanggup dan mampu menebus kita orang berdosa. Selamat Natal, selamat tetap percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan orang berdosa. Amin.